Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihadatul Asri dari kelas BKI 5C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peran agama dan penyuluh agama terkait globalisasi. Islam sebagai ajaran global yang memiliki ajaran universal merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari globalisasi. Menyikapi problema globalisasi, maka prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal bisa dijadikan dasar berpijak bagi umat Islam. Disinilah pemahaman yang tepat terhadap nas menjadi syarat yang harus dipenuhi. Islam pada prinsipnya satu secara akidah, tetapi pada bidang-bidang yang lainnya boleh jadi berbeda atau malah bertentangan. Namun demikian, semua itu secara keseluruhan tetap berada dalam naungan Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah agama pada era globalisasi seperti sekarang ini harus diletakkan pada posisi yang paling tinggi. Dikarenakan pada era modern seperti sekarang ini, masyarakat banyak yang mengesampingkan nilai-nilai keagamaan demi mengejar kehidupan dunia, khususnya pada masyarakat yang tinggal di kota. Agama harus bisa menjawab tantangan-tantangan global yang ada pada era modernisasi seperti sekarang ini, agar masyarakat tidak lebih jauh tersesat menghadapi perkembangan budaya, hukum, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Agama juga harus mengandung kebenaran agar masyarakat percaya dan dapat mengaplikasikannya ke dalam perbuatannya sehari-hari. Sains dan teknologi adalah hasil dari akal manusia dan sekaligus menjadi kebutuhan manusia itu sendiri. Namun, jika manusia tidak mengimbanginya dengan ilmu agama ataupun tenggelam di dalamnya, berarti eksistensinya sebagai manusia bisa hilang. Dalam operasionalisasinya, penyuluh agama diperlukan untuk menghadirkan perubahan nyata di masyarakat berbangsa dan bernegara. Tentu perubahan yang dimaksudkan bukan merupakan perubahan semu, apalagi perubahan yang dipaksakan sehingga tidak akan berdampak dalam jangka panjang. Penyuluh agama mendapatkan perhatian dari pemerintah mengingat fungsi dan tugasnya yang strategis dalam pembangunan bangsa. Penyuluh agama yang keberadaannya hingga di pelosok tanah air memiliki peran penting dan secara aktif menciptakan suasana batin yang tentram dan rukun hingga akar rumput. Tantangan bagi penyuluh agama Islam semakin hari bukan semakin ringan, melainkan semakin menantang dan kompleks. Para penyuluh agama Islam dihadapkan dengan berbagai perubahan yang terjadi pada masyarakat Islam dan juga pada kehidupan manusia secara global. Akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pola pikir dan tingkah laku masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia mengalami perkembangan yang amat signifikan. Begitu besar peran penyuluhan agama, dengan posisinya menjadikan penyuluh sebagai garda terdepan jajaran Kementerian Agama, sebagai pembimbing umat beragama dalam rangka pembinaan mental, moral, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta segala aspek pembangunan melalui pintu dan bahasa agama. Terkait dengan keberadaan penyuluh agama Islam di era globalisasi ini, diharapkan mampu menjadi garda terdepan pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyuluh agama sebagai figur juga berperan sebagai pemimpin masyarakat, sebagai imam, dalam masalah agama dan masalah kemasyarakatan, serta masalah kenegaraan dalam rangka menyukseskan program pemerintah. Dengan kepemimpinannya, penyuluh agama Islam tidak hanya memberikan penerangan dalam bentuk ucapan-ucapan dan kata-kata saja, akan tetapi bersama-sama mengamalkan dan melaksanakan apa yang dianjurkan. Keteladanan ini ditanamkan dalam kegiatan sehari-hari, sehingga masyarakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan mengikuti petunjuk dan ajakan pemimpinnya. Penyuluh agama juga sebagai agent of change, yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang ke arah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif, karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini sangat penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata-mata membangun manusia dari segi lahiriah dan jasmaniahnya saja, melainkan membangun segi rohaniah, mental, spiritualnya dilaksanakan secara bersama-sama. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.